Hai, masihkah Anda bertanya? Tentu kita percaya bahwa alam semesta ini mempunyai awal. Tetapi tidaklah demikian bagi orang-orang di luar sana. Aristoteles contohnya, dia berkata bahwa alam semesta ini telah ada untuk selamanya, kekal. Baginya, yang kekal lebih sempurna daripada yang diciptakan. Dan sampai dengan abad 20-an, para saintis juga filsuf percaya bahwa alam semesta ini konstan, ada dan selalu ada, tidak punya permulaan, kekal. Dan dengan demikian mereka menolak gagasan Tuhan menciptakan semua ini. Well, alam semesta ini bisa saja infinity, statis, tetap selalu ada, tidak punya awal ataupun kekal. Tapi bukti yang ada menunjukkan bahwa tidaklah demikian. Seorang apologet Kristen, penulis buku dan juga pembicara asal Amerika Serikat, Dr. Frank Turek, menjelaskannya dengan sangat baik. Saya merangkumnya seperti ini. Alam semesta ini tidak mungkin infinity atau kekal. Jika alam semesta ini infinity atau tak terbatas atau kekal, tidak punya awal, maka present time atau masa kini atau saat ini tidak akan pernah sampai. Kenapa? Karena untuk mencapai masa kini, katakanlah hari ini, perlu dicapai terlebih dahulu kemarin. Dan untuk mencapai kemarin, perlu dicapai terlebih dahulu kemarinnya lagi. Dan untuk mencapai waktu kemarinnya kemarin, perlu dicapai kemarinnya lagi. Dan seterusnya. Tidak akan pernah selesai, karena waktu yang infinity atau tak terbatas tidak akan pernah habis. Dan dengan demikian, saat ini atau hari ini tidak akan pernah tercapai. Untuk lebih menyederhanakannya, izinkan saya menjelaskannya seperti ini, dengan garis bilangan. Jika kita mulai sesuatu dari angka 0, anggaplah 0 ini sebagai awal mula alam semesta atau titik mulai kita. Dan anggaplah 7 sebagai masa kini, saat ini atau hari ini. Maka akan mungkin untuk mencapai angka 7, yaitu masa kini, saat ini atau hari ini tadi. Mengapa mungkin untuk sampai di angka 7, saat ini atau hari ini tadi? Jawabannya adalah karena kita punya titik mulai, yaitu angka 0. Dan 0 ini berjalan terus sebanyak 7 angka ke depan. Maka kita akan sampai di angka 7, yaitu hari ini atau saat ini tadi. Persoalan ini menjadi mustahil apabila kita tidak punya titik mulai. Kita tahu tidak ada batas dari angka-angka ini, yaitu tidak ada saat di mana angka tidak bisa dilanjutkan lagi. 0 bukan angka paling awal, melainkan ada angka sebelum angka 0, yaitu minus 1, minus 2, minus 1 juta, minus 1 miliar, dan seterusnya, hingga infinity atau tak terbatas. Tidak ada angka paling awal dan tidak ada angka paling akhir. Kita bisa terus melanjutkan angka sampai selama-lamanya dan tidak akan ada ujungnya. Nah, jadi apabila kita tidak punya titik mulai di satu angka tertentu, semisal 0 tadi, maka kita tidak akan pernah sampai di angka 7 tadi. Karena untuk sampai di angka 7, kita perlu mulai dari titik atau angka tertentu. Dan dengan demikian pula, kita tidak akan pernah bisa melanjutkan angka setelah 7, yaitu 8, 9, 10, dan seterusnya, karena kita tidak punya titik mulai. Begitulah juga jika alam semesta ini tidak punya permulaan, maka saat ini tidak akan tiba, dan masa depan tidak akan ada. Singkatnya, dengan adanya past, present, future, atau masa lalu, masa kini, masa depan, itu membuktikan bahwa alam semesta ini atau waktu ini tidak kekal, melainkan punya titik awal atau permulaan. Jauh mundur ke tahun 1915, hal ini telah diketahui Einstein dengan equation atau persamaannya yang dinamakan General Theory of Relativity atau teori relativitas umum, yang menunjukkan bahwa dengan gaya gravitasi, alam semesta ini mengembang atau semakin luas. Einstein sendiri tidak suka dengan penemuannya ini. Yang dia mau, alam semesta ini tetap statis, konstan, kekal, selalu ada, tidak punya awal, seperti pemikiran kala itu. Maka kemudian dia menambahkan satu istilah lagi di dalam persamaannya, dan dia menamainya cosmological constant. Nah, pada tahun 1929, astronom Edwin Hubble melakukan penelitian dengan teleskop terbesar kala itu di Gunung Wilson, California, untuk melihat semesta lebih dalam dari yang sudah pernah diketahui. Sampai kira-kira era Hubble, saintis yakin bahwa galaksi kita adalah alam semesta itu sendiri.
Barulah kemudian Hubble menemukan bahwa galaksi kita hanyalah satu dari jutaan galaksi tak terhingga. Dan fakta paling besarnya adalah bahwa galaksi-galaksi itu saling menjauh satu sama lain. Dengan kata lain, alam semesta ini tidaklah statis atau tetap, melainkan mengembang dan semakin luas. Fakta ini pun mengubah pemahaman alam semesta selama ini. Dan dari sinilah muncul gagasan bahwa alam semesta ini punya permulaan dan punya umur. Kemudian, pada tahun 1931, barulah Einstein menemui Hubble dan melihat kenyataan ini, dan dia sangat berterima kasih kepada Hubble. Kemudian, Einstein kembali dari cosmological constant ke general theory of relativity, yaitu bahwa alam semesta mengembang dan mempunyai permulaan. Dan Einstein pun mengakui bahwa cosmological constant adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sejak saat itu, terbuktilah bahwa alam semesta ini tidak statis, tetap tanpa permulaan, melainkan dinamis, mengembang, dan yang terpenting, punya permulaan. Hal ini disimpulkan dengan bahwa sesuatu yang mengembang tidak mungkin tidak mempunyai awal dalam hal waktu maupun ruang. Yang namanya mengembang pasti dimulai dari yang paling teramat kecil dan dimulai di satu waktu tertentu. Dan dengan galaksi-galaksi ini yang semakin menjauh, menyiratkan bahwa galaksi-galaksi ini dan semuanya dimulai di satu titik bersama, dan itulah awalnya. Ini yang dimaksud dalam teorema Borde-Guth-Vilenkin, bahwa sesuatu yang mengembang pasti punya batas ruang dan waktu di masa lalu sebagai awalnya. Semua berubah sejak penyingkapan bukti itu. Para saintis ateis maupun skeptik yang selama ini yakin bahwa alam semesta ini tetap dan tidak punya awal, yang dengan keyakinan itu mereka menyangkal penciptaan oleh Tuhan, kini tak dapat tidak harus sepakat bahwa alam semesta ini mempunyai awal. Seperti Stephen Hawking dalam bukunya yang berjudul Brief Answer to the Big Question menyatakan demikian. Jadi, apa yang kita semua bisa amati bahwa langit di malam hari gelap sangat penting. Ini menyiratkan bahwa alam semesta tidak bisa telah eksis untuk selamanya, atau kekal, atau tanpa awal, dalam keadaan yang kita lihat hari ini. Sesuatu pasti telah terjadi di masa lalu untuk membuat bintang-bintang berubah pada suatu waktu tertentu, a finite time, yang telah lalu. Di sini Hawking menjelaskan bahwa bintang-bintang seperti matahari kita, tapi yang lebih jauh, membuktikan bahwa alam semesta ini pasti punya awal atau permulaan di masa lalu. Apabila alam semesta ini kekal, semua bintang yang ada seharusnya sudah bercahaya selamanya dan sudah memanaskan alam semesta ini, bahkan sampai setara dengan suhu panas bintang itu sendiri. Bahkan malam hari pun seharusnya seterang matahari, dan kita seharusnya sudah hangus terbakar sejak lama. Kenyataan berkata lain, langit malam gelap, bahkan ruang angkasa sangat gelap. Kenapa? Padahal ada triliunan bintang. Itu karena jarak mereka yang sangat jauh dan alam semesta ini yang begitu luas, bahkan semakin luas, dan perlu waktu jutaan bahkan miliaran tahun cahaya bagi cahaya bintang-bintang itu untuk sampai ke bumi kita. Dan sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa alam semesta ini tidak kekal, melainkan mempunyai awal. Temuan Hubble tadi tidaklah disenangi banyak ilmuwan. Mereka tetap tidak setuju bahwa alam semesta ini mempunyai awal. Berbagai teori dibuat untuk meruntuhkan penemuan Hubble tadi, seperti teori keadaan tetap atau steady state theory, dan teori-teori yang lainnya. Tujuannya untuk menghindari gagasan bahwa Tuhan yang menciptakan semesta ini. Namun sekali lagi, mereka tidak mampu untuk merubah kenyataan bahwa alam semesta ini mempunyai permulaan. Jadi, di satu titik ini, yaitu awal mula alam semesta, baik sains atau agama, ateis maupun teis, telah sepakat dan tidak dapat tidak harus menerima bahwa alam semesta ini mempunyai awal, dengan kata lain, tidak kekal ataupun infinity. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kenyataan ini, mereka, para ateis atau skeptik, jadi percaya kepada Tuhan, atau percaya bahwa Tuhan ada? Tidak. Dulu saat mereka yakin alam semesta ini tidak punya awal, mereka menyimpulkan, dengan demikian Tuhan tidak diperlukan untuk menciptakannya. Dan sekarang saat mereka sudah melihat bukti
bahwa alam semesta ini punya awal, mereka pun mengatakan bukan Tuhan yang menyebabkan awal alam semesta ini. Disinilah masalah kita berlanjut. Apakah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Apa buktinya? Ataukah ada yang lain yang menyebabkan alam semesta ini? Mungkin Big Bang, teori evolusi, dark energy, atau quantum vacuum, atau apapun yang di luar Tuhan. Kita akan membahas ini pada kesempatan berikutnya. Tetap ikuti seri berpikir ala ateis ini. Karena bertanya adalah bukti kita memiliki iman. Credo ut intelligam.